pada abad ke-6 tahun 500-an lebih pada daulah pada zaman Salahuddin Ayyubi yang terkenal, ya, saat itu Damaskus, khususnya Palestina, Masjidil Aqsa dikuasai kaum salibis. Memompa semangat ini, Salahuddin Ayyubi menghidupkan maulid yang khusus dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan bentuk apa? Membaca sirah Rasulullah SAW, mengenal kembali bagaimana kelahiran Rasulullah SAW, mengenal kembali bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW, mengenal kembali bagaimana akhlaknya Rasul bermuamalah, ya, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana luar biasa, sehingga syauk kerinduan kepada Rasulullah SAW luar biasa. Ditambah semangat untuk berjihad, ya, melawan dan merebut kembali Palestina, merebut kembali Masjidil Aqsa. Maka saat itulah menang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama dikuasai di bawah Salahuddin Ayyubi, ya, kemudian Masjidil Aqsa bisa kembali di dalam kekuasaan orang Islam. Ini isinya itu. Jadi membaca sirah Rasul, ya, kemudian bersolawat, kemudian bagi-bagi rizki, sedekah, baik dengan dinar maupun dengan makan-makan saat itu. Akhirnya persatuan Islam menjadi bersatu berkat Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau meninggal pada tahun 1193, diteruskan lagi oleh ipar beliau, kalau nggak salah mantu beliau, Gubernur Irak Irbil, yang bernama Abu Sa'id Kuburi bin Zaunuddin Ali bin Baktakin, pada tahun 604 membuat besar-besaran Maulid Rasulullah SAW, ingin memperingati dan mengambil berkah dari peristiwa Maulid kelahiran Rasulullah SAW agar diberikan rahmat dan kemenangan, tambah bersatu umat Islam mengadakan Maulid yang luar biasa. Maulid yang luar biasa. Bagi yang menulis tentang sejarah Rasul singkat dengan puisi-puisi yang luar biasa akan dikasih hadiah. Banyak perlombaan-perlombaan diadakan. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya pada zaman Abu Sa'id Kuburi tersebut, pengadaan maulid saat itu mengeluarkan dana sebanyak 300.000 dinar, Pak. Kalau 4,25 satu dinar, itu berapa? Kira-kira saya hitung 1.200 kiloan lebih, ya, 1.200 kiloan emas, 1 ton lebih, kira-kira 1 triliun lebih, Pak, untuk maulidan saja. Itu tingkat gubernur itu, tingkat gubernur. Nah, kalau kita 1 triliun lebih itu dikorupsi aja sama minyak itu sudah lebih, Pak. Coba itu dipakai maulidan Indonesia, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Dibagi-bagi saja uangnya, nggak usah makanan, sedikit aja uangnya. Itu perkembangannya, ya. Itu tambah luas lagi. Terbukti juga secara literatur, para ulama ahli hadis mendukung semacam ini, semacam Imam Ibnu Hajar Asqalani mengarang kitab Maulid, meninggal 852. Diteruskan lagi Imam As-Suyuti yang meninggal 911. Diteruskan lagi ulama-ulama yang lain, termasuk Imam Barzanji, termasuk Ad-Daibai dan lain sebagainya, untuk meneruskan budaya menghormati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah agar cinta kepada Rasulullah SAW. Inti dari segalanya adalah membangkitkan semangat untuk Islam ini bersatu ummatan wahidah. Kalau bersatu maka akan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Oleh karenanya di mana-mana umat Islam itu saat ini dipecah, ya, agar tidak bersatu. Pernah sekitar 500-an tahun Islam, ya, bersatu di bawah Turki yang asalnya
Zaman Khulafaur Rasyidin diteruskan Daulah Umayyah dengan jasa-jasanya yang luar biasa. Diteruskan Abbasiyah, diteruskan lagi Abbasiyah, Umayyah dihancurkan di Damaskus, kembali lagi di Andalusia, membuat daulah lagi satu orang, Abdurrahman Dakhil, satu orang bikin kerajaan. Kemudian berkembang lagi di sana di Andalusia sebanyak ratusan tahun, berkembang lagi, kemudian sampai ke Daulah Turkiya sampai tahun 1923 hancurlah ya khilafah Turkiya itu. Dengan itu sampai sekarang tidak ada khalifah di muka bumi. Islam sudah banyak jumlahnya, tapi seperti buih di mana-mana itu dihancurkan. Memang banyak saat ini Islam jumlahnya berapa di dunia ini? Iya lagi dia. Islam di dunia dari populasi 8 miliar lebih, dari populasi 8 miliar itu 2,1 miliarnya itu adalah umat Islam. Ada negara-negara yang luar biasa, makmur, negara Qatar, ya, Emirat, negara Bahrain. Di sana itu kalau orang nggak punya rumah tinggal lapor aja, menikah dibiayai. Bahkan ada yang dianjurkan jangan nikah cuma satu. Suka kalau punya istri lebih dari satu dibiayai negara. Semoga di Indonesia nggak ada itu. Apa kepengen juga? Ini luar biasa ditanggung umatnya. Tapi memang populasinya sedikit. Dari sekian 2,1 miliar itu kumpulnya yang paling banyak di dunia adalah di Indonesia. 12%-nya itu adalah kumpul di Indonesia. Kemudian di India, kemudian di Pakistan, kemudian di Bangladesh, kemudian di Nigeria dan sebagainya. Persen-persennya negara mereka itu kan yang kecil-kecil itu sehingga jumlah dikit. Tapi konsentrasi yang luar biasa Islam itu kebanyakan di Timur Tengah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu negara-negara makmur banyak kumpulnya di Timur Tengah, Asia Tenggara, di Brunei gitu ya. Negara-negara mereka bukan negara demokrasi, negara kerajaan, tapi bisa membahagiakan kepada penduduknya karena bagi-baginya ittiba dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga negara-negara yang miskin, di bawah kemiskinan karena ditindas, karena dijajah, karena memang diatur ya sedemikian rupa, dihancurkan seperti negara Chad ya, seperti negara di Yaman ya, seperti di Kashmir, seperti juga di Rohingya, seperti juga di Palestina. Ini negara-negara yang ditindas secara luar biasa. Di Kashmir sejak dahulu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Mayoritas Islam di India ya, mayoritas Islam tapi di bawah kekuasaan non-Muslim. Di Rohingya itu luar biasa, dicabut kewarganegaranya, diusir mereka orang-orang Muslim, dan di mana-mana mereka ditolak. Sampai mungkin di negara kita akan sulit mencari itu ya. Ini Rohingya, mereka itu luar biasa mempertahankan keimanannya. Dan yang terakhir itu, yang sekarang yang sudah lama itu adalah di Palestina. Di Palestina. Palestina itu adalah salah satu bagian dari Turkiya saat itu, Daulah Turkiya. Karena dari kekuasaan Turkiya maka bukan sebagai negara, masih di bawah pemerintahan khilafah Turkiya. 2017 dengan perjanjian Balfour, maka di sana baru dikasih oleh Inggris tanah untuk Palestina dari sekian kecil ya, dari jumlah populasi Yahudi di seluruh dunia. Di situ Palestina saat itu luasnya kira-kira 32.000 lebih kilometer. Jumlahnya saat itu 32.000 lebih jumlahnya saat itu luasnya. Kalau saya hitung itu kira-kira Jabodetabek. Kalau itu 20 tadi berapa? 23 ya.
Ya, dari 26 itu 26 kemudian dikasih bagian kecil untuk Yahudi tadi, untuk Israel itu tinggal 20 kira-kira 23 ribuan lebih, 26 atau 3 ya, sekitar itulah. Ya. Kalau Jabodetabek 280 kilo luasnya. Jabodetabek. Jadi luasnya kira-kira segitu asalnya. Itu luas Palestina. Kemudian populasi Yahudi tambah datang ya, banyak sekali. Ditambah lagi tekanan-tekanan, mereka diusir satu persatu orang-orang Palestina keluar ya, sampai ada yang sampai ke luar negeri agak bertahan, ada yang dibunuh dan sebagainya. Ya, sehingga sampai sekarang nyuwun sewu, sekarang itu luasnya itu cuma 6 ribuan kilometer. 6 ribuan kilometer. Ya. Jadi luasnya sedikit. Saya hitung, saya konversikan dengan luasnya Jabodetabek masih luas Jabodetabek. Kalau adik luasnya Palestina itu seluas Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Nah, tinggal masih Jabodetabek 6 ribuan lebih. Nah, di bagian itu, ya, sekarang itu kira-kira dari 5 juta penduduk dari Palestina itu 4 jutaan lebih adalah orang-orang Muslim. Jadi masih mayoritas di sana. Nah, bagiannya dari situ kemudian ada yang namanya daerah namanya Gaza. Ya, Gaza. Gaza itu kira-kira sama dengan Bekasi, lebih luas Bekasi. Ya, jadi Gaza, ya, namanya Gaza. Gaza itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Fathul Qorib, Kitab Fathul Qorib Al-Ghazi, ya. Kemudian di antaranya lagi yang dekat itu wilayah sekarang dimakan oleh Israel adalah Asqalani, yang Abdul Hajar Asqalani. Jadi di situ tempat para ulama. Jadi bagian luasnya, ya, dari sekian itu kemudian ada namanya Gaza. Jadi Gaza kira-kira dari luas yang asalnya itu seluas Jawa Barat, kemudian ya seluas Jabodetabek kurang sedikit, itu zaman sekarang jauh ya, itu tinggal 1/4, itu dimakan terus. Sekarang ini luasnya seperti Jabodetabek dari Jawa Barat. Ini luasnya Palestina, agar kita punya prihatin yang luar biasa. Ya, orang-orang yang diusir, dibunuh dan sebagainya. Nah, Gaza itu khusus lagi, ya, ada Gaza, ada tepi barat Yordan. Gaza itu kira-kira seJabodetabek. Luar biasa. Nah, ini luar biasa. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, penindasan di sana luar biasa sejak zaman dahulu, ya. Sejak zaman khilafat Islam juga seringkali di sana terjadi penumpahan darah, ya. Kemudian apalagi di dalam setelah Israel didatangkan oleh Inggris dan sebagainya, dari luas itu dizolimi, dimakan terus sehingga lebih kecil lagi. Sekarang Gaza itu yang cuma beberapa kilo saja itu, ya, yang seluas Bekasi itu mau dihancurkan, diratakan semuanya, dan orang yang diusir mau dikuasai oleh Israel. Gara-gara Affan kemarin itu satu orang, semoga Allah mengangkat derajat beliau, mengampuni dosanya, ya, itu seluruh Indonesia marah gara-gara Affan itu. Entah itu ditipu entah asli kemarahan itu, ya, atau dipicu dengan internet yang luar biasa. Yang DPR sekarang itu diobrak-abrik gara-gara Affan yang satu itu. Nah, ini mengetuk kita, ya, berapa ribu? Kalau tadi 100 berapa, Pak? 164 ribu, 60 ribuan, Pak. Tadi dihitung barusan update, ya, 60 ribuan, 63 ribuan yang meninggal, 120 ribuan lebih yang korban yang luka-luka.
Itu masih yang luka-luka. Bangunan-bangunan diratakan semuanya, kelaparan di mana-mana. Ini sebetulnya yang menggugah keimanan kita yang ngaku ukhuwah Islamiyahnya ini diuji saat ini. Apakah ada bagian dari doa-doa kita selama ini untuk Palestina? Makanya kalau setiap subuh jangan lupa Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah selamatkanlah kami dan seluruh muslimin, termasuk Gaza, termasuk Palestina, termasuk Kashmir, termasuk Uighur, ya, termasuk ya Xinjiang, termasuk juga Rohingya dan seluruh orang-orang yang dizalimi, termasuk juga yang mungkin di Indonesia. Itu penindasan di sana. Di Indonesia bentuknya apa? HAM yang tidak bisa berjalan. Saya internet lihat lagi, kalau di Indonesia apa hubungannya? Di Indonesia penindasan nggak ada, tapi HAM-nya di hak asasinya tercabik-cabik di Indonesia. Oh, itu ya. Yang luar biasa. Ini pembunuhan sebetulnya banyak juga ya di Indonesia itu. PKI ada berapa ya, kemudian dilanjutkan lagi di Aceh, dilanjutkan itu juga banyak lah itu. Tapi luar biasa. Nah ini, oleh karenanya paling tidak ada doa ya untuk kaum muslimin sehingga kita ini termasuk bagian dari orang yang masih ada peduli kepada kaum muslim. Termasuk haknya orang muslimin diantaranya adalah kita ada kepedulian. Kita ada kepedulian. Makanya judul pada pagi hari ini adalah cahaya untuk Palestina. Cahaya untuk Palestina, bukan hanya kiriman listrik untuk Gaza. Itu penting, karena dari adanya listrik nantinya akan ada air untuk memompa, untuk kehidupan, untuk belajar. Mereka sekarang mempertahankan kehidupannya. Nyawa saja, ya, ada makan, minuman aja sudah luar biasa. Di blokade di Rafah, tidak bisa masuk di sana. Tapi yang penting adalah dukungan doa. Rasulullah SAW di dalam satu riwayat kamakal ad-doa usilahul mukmin. Doa itu adalah merupakan senjatanya orang mukmin. Banyak doa-doa di antaranya secara umum, Allahumma sallimna wal muslimin, ya Allah berikanlah keselamatan pada kami jamaah dan orang-orang muslim seluruhnya yang di dunia ini, termasuk di Palestina. Wa'afina wal muslimin, berikan afiat yang lebih luas lagi, keselamatan secara luas, zahir maknawi, zahir batin, afiat itu dunia akhirat pada kaum muslimin. Wa'fu anna wa 'anil muslimin, dan ampunilah kami dan seluruh orang muslim. Wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Jagalah kami seluruhnya wa iyyahum, pada kaum muslimin juga, ya. Wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin, kejelekan musibah urusan dunia, ya, ataupun urusan agamanya. Karena penting juga, ya, urusan dunia sama urusan agama. Jadi yang terpenting itu adalah urusan agamanya. Maka banyak sekali selain doa kita mengharap pada Allah Ta'ala, ya, semoga ada kepedulian di hati kita, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Media-media di luar sana berusaha membungkam suara itu. Kita disibukkan dengan saat ini karena gara-gara virus ini kemudian mulai diobok-obok, ya. Kita ini, wah, bukan karena kiri, wallahu alam. Apakah karena mendukung Palestina juga, Pak, ya? Dari berapa tadi negara? 22. 44 negara sedang ke sana. Alhamdulillah ada wakilnya kita. Fardu kifayah sudah ada wakilnya. Karena perlu dibangkitkan untuk berdoa, ya. Semoga saya sendiri, ya, selalu berdoa untuk kaum muslimin dan juga kita semuanya hidupkan lagi. Kita ingatkan terus tentang Palestina. Jangan hanya Palestina, tapi negara-negara lain, ya, yang masih juga sebetulnya di dalam tekanan juga, dizolimi juga, ya, secara kehormatannya, setelah nyawanya dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dengan Allah SWT. Saya sampai jam berapa ini? Biasanya jam 8 apa jam 9? Masya Allah. Afwan ya, biasanya katanya sampai isyrok, Pak, ya. Sampai isyrok, kemudian kalau kita sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji umroh yang sempurna. Ini luar biasa. Ihya usunnah.
Inti dari maulid ya adalah kita membangkitkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita. Nah, orang cinta itu mestinya ya biasanya kalau udah cinta nyari informasi tentang Rasulullah SAW. Disebutkan orang lagi viral di internet. Oh, fulana ini berani nyerang orang DPR. Wah, langsung orang itu pada browsing dia siapa namanya. Oh, Sahroni istrinya siapa? Enggak ada orang gitu ya. Mungkin ada yang browsing juga gitu kan. Nah, ketika orang mengaku cinta Rasulullah, ya browsing bagaimana Rasulullah itu. Lahir tahun berapa? Detik-detik kelahirannya itu bagaimana? Ini orang-orang yang mulia. Kemudian kita hafalkan. Ya kemudian kapan Rasulullah SAW diutus, kemudian kapan datangnya Al-Quran, ini apa schedule ataupun rangkaian ini sebagai muslim harus tahu secara umum sampai nantinya ittiba dengan Nabi lahirnya luar biasa ini. Nah, secara ringkas sebetulnya para ulama itu menyebutkan di dalam kitab maulid. Kitab maulid itu isinya apa? Kitab maulid itu isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Daibai, Abdurrahman Daibai mengarang Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyit talib al-ba'ithil warisil manihis salib. Itu pujian pada Allah Subhanahu wa taala, terakhir pujian pada orang yang qiyamul lail ya. Kemudian juga digambarkan bagaimana detik kelahiran Rasulullah SAW yang berupa Nur Muhammad. Ila wa Adam, ini siapa? Nabi Adam alaihissalam. Qala Adam munirul al-matarib bila wanu, bukan Nabi Nuh, bukan. Ini adalah Nabi akhir zaman yang nanti akan diutus ya, kemudian dalam keadaan yatim akan ini kalau kita baca maulid berusaha itu pakai artinya. Makanya saya artikan itu, maaf ini ya Pak, cuman nyoba kanan kiri itu saya artikan biar bisa tahu. Nah, ini untuk sendiri itu ya. Nah, ini. Jadi orang baca Arab kemudian tahu artinya. Nah, ini dengan cinta pada Rasulullah SAW. Setelah itu dijelaskan yub'atsu min mana bainal qiyamah. Ya. Bainal qiyamah fi dhari alamah, di punggungnya ada tandanya stempel kenabian. Tudhirul ghamama, yang akan selalu dinaungi oleh awan. Ya terusnya sampai cerita tentang Isra Mi'raj. Itu ringkasan kaleidoskop tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, fahtazal arsy taraba wastifsara. Kemudian detiknya itu kelahiran, dibayangkan bagaimana Rasulullah SAW diutus yang akan menjadikan terang benderang umat ya di seluruh dunia ini yang asalnya penuh dengan kekafiran dan kesesatan. Akhirnya senang ya ketika lahir, membayangkan Rasulullah SAW lahir di mana dikatakan saat itu patung-patung itu sama jungkel semuanya. Jadi kalau ada patung, kira-kira yang ada di Mesir, yang ada di kalau nggak ada hidungnya, kira-kira saat itu kelahiran Rasulullah SAW. Di Persia, ya, di Kisra itu kalau cuman cagak ini nggak ada apa-apanya, Pak. Goncang di sana, Pak. Kemudian juga dikabarkan Narir, ya, di Persia yang disembah selama 1000 tahun nggak mati-mati, saat itu mati. Dan lain sebagainya. Setan yang biasanya mengambil kabar langsung dari langit, saat itu heran, kenapa kok sekarang ini nggak bisa ngambil informasi, diganggu sinyalnya, sehingga tidak bisa mengambil lagi. Dengan kelahiran Rasulullah SAW ini dibangkitkan, ini kan berarti orang-orang luar biasa Rasulullah SAW. Itu bisa diringkas di dalam kitab maulid. Mempelajari si Rasulullah SAW untuk agar mahabbah pada Rasulullah SAW dan ittiba. Ini kalau memang ini tujuannya, maka ya bukan hanya boleh saja. Kalau wasail yang diperintahkan kita ittiba dengan Rasul, iktidak dengan Nabi hukumnya wajib, maka wasail ataupun sarana untuk membangkitkan kita cinta dan ittiba dengan Nabi yaitu dengan maulid, maka hukumnya wajib. Makanya daerah ya di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Imam Daibai mengatakan
walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kan begitu. Walau anna amilna kulla hinin. Kalau memang tujuannya adalah tambah cinta kepada Rasul, tujuannya agar orang bangkit untuk ittiba dan mempelajari sunnah-sunnah Rasul. Dengan adanya maulid, maka maulid hukumnya adalah wajib bagi kita. Bukan hanya 1 tahun sekali, kelamaan. 1 bulan sekali, kelamaan. Tiap saat ya dibaca. Kenapa? Saya kayak suplemen untuk tambah cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantaranya. Oleh karenanya dengan tadi judul yaitu cahaya untuk Palestina, kita semoga dibangkitkan kepedulian kita kepada Palestina yang asalnya 0%, nggak pikiran, saumpama ada, ya tidak pernah terlintas untuk berdoa, tidak pernah terlintas ada lewat donasi, tidak pernah tergerak, terpikirkan menjadi 10%, naik lagi menjadi 20%, ya ada kebetulan sakit hati, ya kemudian doa pada Allah Ta'ala dengan doa benar-benar, ya Allah angkatlah musibah yang ada di Palestina dan khususnya orang-orang Muslim dan semuanya, angkatlah, berikan kemenangan kepada Palestina sebagainya, semoga terus digelorakan sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.